wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa perbedaan studi kenaikan bisnis dan business plan. Yang kedua yaitu hambatan membuat business plan. Yang ketiga yaitu solusi dari hambatan business plan. Jelaskan perbedaan studi kenaikan bisnis dan business plan. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan business plan. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis akan memudahkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis. Perlu diketahui, perbedaan yang paling mendasar dari kedua hal ini yaitu business plan akan membantu kamu membuat perencanaan bisnis yang baik, tidak memberikan kredit kepada nasabah maupun menerima kredit dari pemasoknya. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Jelaskan hambatan dalam membuat business plan. Pertama, yaitu business plan tidak ditulis. Kesalahan pertama ini adalah kesalahan yang sangat sederhana, yaitu business plan tidak ditulis. Padahal business plan menjadi sebuah peta petunjuk yang mengarahkan bisnis Anda menuju kesuksesan. Tetapi jika peta tersebut tidak ditulis, lalu bagaimana Anda dapat memahaminya? Pastinya akan mengalami kesulitan. Selain itu, dengan menulis business plan, Anda akan mudah mendapatkan pendanaan dari investor atau saat mengajukan peminjaman modal. Kedua, yaitu kurangnya riset pasar. Perkembangan ekonomi di dunia ini berkembang sangat cepat. Informasi yang Anda dapatkan hari ini belum tentu cocok untuk besok. Faktor inilah yang berpengaruh dalam penyusunan business plan. Dalam penyusunannya, rencana bisnis tidak bisa dilakukan dalam sehari, 2 hari, harus melakukan dengan riset paling tidak selama sebulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih tergantung pasar yang Anda masuki. Ketiga, segmen pasar target asal-asalan. Sebelum menentukan segmen pasar, Anda diharuskan melakukan riset terlebih dahulu segmen apa yang akan Anda masuki, sehingga nantinya produk yang dijual akan sesuai dengan target pasar. Sayangnya, masih ada banyak pebisnis yang kebingungan mencari dan menentukan siapa saja target pasar yang akan dibidik. Terkadang mereka memiliki pikiran bahwa produknya sudah unik, kreatif, dan menarik sehingga yakin kalau bisa diterima di pasar. Tetapi kenyataannya produk tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen. Keempat, ide boleh kreatif tapi juga harus realistis. Memiliki ide yang kreatif memang baik, namun kadang para calon pebisnis seringkali mengabaikan faktor realistis. Ide bisnis juga harus memerhatikan beberapa faktor, misalnya regional dan budaya. Apakah budaya pada lokasi pasar menerima produk yang akan dijual atau tidak? Selain itu, ide juga harus memerhatikan perilaku calon konsumen, misalnya menjual produk yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kelima, rendahnya analisis persaingan. Ketika semua faktor internal dalam bisnis Anda sudah siap, maka jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal eksternal seperti kompetitor bisnis Anda. Sebelum memulai bisnis Anda, diharuskan menganalisa dulu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kompetitor. Menganalisis kompetitor juga mampu mempengaruhi keputusan Anda dalam mendiferensiasi produk yang akan dijual. Keenam, terlalu optimis. Memiliki sifat optimis memang bagus, terutama bagi pebisnis pemula. Namun terlalu optimis pun juga tidak baik. Dalam setiap penyusunan bisnis plan, Anda diharuskan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Jangan terlalu optimis, karena dunia bisnis memang susah ditebak. Terlalu optimis juga membuat rencana yang dibuat akan terrealisasi. Karena rencana bisnis yang terlalu optimis biasanya mengabaikan hal-hal kecil. Business plan juga memerlukan skala SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, dan Anda juga harus mendengarkan saran dari orang lain yang lebih berpengalaman, agar hasil dari pembuatan business plan Anda bisa lebih realistis. Ketujuh, yaitu perencanaan keuangan yang tidak realistis. Yang terakhir adalah perencanaan keuangan yang salah. Biasanya ini terjadi karena terlalu tinggi harapan dalam menghitung perkiraan keuangan. Padahal belum tentu jika Anda bisa menjual dengan harga 100.000, kemudian mendapatkan keuntungan 25.000, karena akan ada variabel yang tidak terduga saat bisnis Anda sudah berjalan, seperti kenaikan harga pokok, kenaikan harga bahan bakar, dan lain sebagainya. Solusi dari hambatan business plan. Pertama yaitu buat aktual business plan.
tidak pandang skala bisnis Anda, business plan adalah komponen penting untuk mengukur proses bisnis yang sedang Anda jalankan. Beberapa manfaat dari perencanaan bisnis adalah untuk memberikan ide baru selama Anda menulisnya dengan penuh kesungguhan, memudahkan pihak lain untuk meyakinkan tentang perihal bisnis Anda, menjadi pemicu untuk lebih sering menganalisis probabilitas segala keputusan yang Anda ambil, memberikan gambaran tentang kelayakan ide bisnis, membantu Anda untuk tidak sembarangan mengeluarkan uang sebagai sarana penunjang bisnis, dapat dijadikan alat untuk mencari investor jika Anda berencana untuk membuka investasi untuk pihak lain, membantu untuk menganalisis kompetisi pasar sehingga Anda bisa bertahan. Kedua yaitu rombak sistem pemasaran Anda. Jawab dengan jujur apakah Anda sudah melakukan sistem marketing. Di zaman ini, Anda bisa mengelaborasi sistem pemasaran dengan menggunakan teknik konvensional dengan teknik online. Perlukah Anda membuat website? Perlu Anda promosi melalui surat kabar? Zaman digital seperti ini, promosi online melalui website bisa lebih efektif dibanding surat kabar. Ketiga, yaitu tingkatkan kreativitas. Anda harus percaya bahwa Anda bisa melakukan kreativitas tanpa batas. Buat kreasi yang seunik mungkin, meskipun tidak berhubungan dengan bisnis Anda. Keenam, kolaborasikan beberapa trik promosi yang dapat dilakukan secara offline dan online. Kolaborasikan beberapa strategi untuk pemasaran online dan offline. Misalkan, buatlah sebuah video yang menerangkan tentang produk Anda agar lebih menarik, atau buat brosur yang memuat tentang keberadaan Anda di internet. Ketujuh, yaitu tetap berusaha dan percaya kemajuan teknologi di bidang digital telah mengubah wajah bisnis masa kini. Banyak jutawan yang datang dari bisnis digital ini yang sebelumnya mereka bukanlah siapa-siapa, dan bahkan banyak diantaranya yang masih muda di bawah usia 30 tahun. Jadi jangan frustasi jika bisnis Anda down atau stagnan. Sudah saatnya Anda sudah melihat solusi teknologi digital ini, dapatkan solusi untuk mengatasi bisnis yang sedang melambat tersebut. Terima kasih. Jadi itulah penjelasan pertama saya mengenai perbedaan studi kelayakan bisnis dan business plan. Penjelasan kedua saya mengenai hambatan membuat business plan serta solusinya.